Tuhan permalukan 212 lewat cara sholat yang salah, ditulis oleh Alifur Rahman di siwo.com. Demo PA 212 di depan Kementerian Agama kemarin rupanya menyisakan satu cerita yang mungkin akan membekas selamanya. Cukup memalukan, hina, dan bisa dibilang penista agama. Tapi karena yang melakukan penista agama adalah mereka yang selama ini mengaku Front Pembela Islam atau alumni 212 aksi bela agama, maka penista agama tidak berlaku pada mereka. Saya terus terang bingung dan nggak paham apakah sholat yang mereka lakukan di tengah jalan dan penuh keanehan itu adalah sholat beneran atau hanya acting saja. Karena lucu sekali melihat ada orang di atas mobil komando yang ikut sholat, tapi 2 kali rukuk dan posisinya membingungkan. Kalau sebagai makmum, kok nggak turun ke bawah? Kalau sebagai imam, kok ya di belakang para jamaah? Aneh. Kesalahan rukuk 2 kali mestinya sudah membatalkan sholat. Namun yang bersangkutan tetap terlihat melanjutkan. Ini adalah tanda-tanda bahwa orang tersebut tidak paham agama, tidak belajar syarat sah sholat. Tapi lagi-lagi mereka kan pembela agama, jadi nggak apa-apa salah-salah dikit. Secara logika memang terlihat kesalahan kecil, tapi secara aturan dalam agama mesti sholatnya dibatalkan. Jujur saya ragu untuk berpikir bahwa mereka tidak tahu sholat. Mustahil rasanya. Tapi kok kayak memang nggak tahu. Jangan-jangan mereka inilah orang-orang korban Ustadz Gadungan yang baru mu'alaf langsung jadi ustadz, atau yang preman tiba-tiba pensiun dan jadi ustadz. Tanpa bekal ilmu yang cukup, maka umatnya akan terjerumus pada kesalahan fundamental dalam beragama. Atau mungkin begini, mungkin sebenarnya mereka paham soal tata cara sholat, hanya saja Allah berkehendak lain, lalu menunjukkan kenaifan mereka dalam beragama, mempermalukan mereka yang selama ini teriak-teriak atas nama Islam, atas nama bela agama dan sebagainya. Dengan viralnya video sholat aneh tersebut, ini menambah kelucuan kelompok 212 yang sebelumnya kita kenal sebagai kelompok yang kalau sholat di jalan raya, di Monas, tapi tidurnya di Istiqlal, di masjid. Benar-benar menjalani konsep hidup yang terbolak-balik. Mestinya setelah ini mereka introspeksi, merenung, dan menyadari jangan-jangan kelalaian dan kebodohan yang mereka pertontonkan itu teguran, agar setelah ini mereka taubat dan berhenti membawa nama agama demi kepentingan perut masing-masing. Tapi misalkan mereka yang berdemo kemarin itu memang kurang tahu soal agama, tidak paham tata cara sholat, dan yang membatalkannya, mestinya mereka ini segera diberikan pelajaran yang baik dan benar. Menteri Agama khususnya punya tanggung jawab penuh soal ini, baik sebagai menteri ataupun sebagai kader ormas Islam terbesar di Indonesia. Ya, karena kasihan juga kalau mereka tidak diberikan pencerahan, sehingga outputnya adalah orang yang asal-asalan dalam beribadah. Tapi mereka paling benar sendiri dan yang lain salah semua. benar-benar tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya.
Minimal dengan begitu, mereka jadi tahu tata cara salat yang benar. Bahwa kemudian mereka tetap dengan pendiriannya, ingin meminta agar menteri agama dipecat dan sebagainya, ya itu urusan politik saja, tak masalah. Bisa jadi ongkos demo sudah terlanjur diterima dan habis. Itu bagian dari profesi. Namun, kalau mereka tidak mau merenung, enggan dikoreksi dan diperbaiki, ya mungkin itu adalah contoh betapa bebal dan keras kepalanya orang-orang yang merasa ahli surga tersebut. Sehingga wajar kalau mereka tidak mau toa diatur oleh pemerintah. Karena jangankan toa, lawang hidup mereka sendiri pun tidak mau diatur. Ya berantakan semuanya, entah dalam kehidupan sosial ataupun beragama. Kita sebagai orang yang berada di luar komunitas mereka, sudah semestinya kita doakan agar mereka ini berubah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, atau minimal menjadi manusia yang nggak nyusahin orang lain. Misalnya, berhenti sholat di jalan raya. Karena setahu saya, orang yang sholat di jalan raya itu biasanya orang gila. Karena jalan raya itu untuk kendaraan lewat, bukan untuk dipakai jadi tempat sholat. Kalau orang gila beneran, gampang kita ngangkutnya. Yang masalah yang kayak mereka gak gila, tapi tingkah lakunya sama seperti orang gila, ngusain. Begitulah kura-kura. Kakinya kurang basah, yang basah kakinya. Nah, ya, kakinya kurang basah, kakinya sekalian.